Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita jawab pertanyaan saudara kita ya teman-teman. Pak, bagaimana caranya supaya bebek itu pertumbuhannya merata, bobotnya merata? Seperti itu ya teman-teman. Pertanyaannya. Nanti kita coba bahas bersama-sama soal itu. Begini teman-teman ya. Kita berikan update dulu mengenai harga panenan bebek saat ini. Di sini di tempat saya itu 23.000 teman-teman di Madiun. 23.000. Tentunya Anda bisa bayangkan sendiri di Blitar, Tulungagung dan juga Kediri berapa. Kalau di Madiun 23.000. Tentunya di sana 18.000, 19.000 teman-teman infonya. Jadi sangat murah sekali ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mohon maaf sekiranya populasinya masih sedikit atau mohon maaf lagi modalnya pas-pasan, kita sarankan untuk mengurangi populasi dulu saja. Misalkan yang semula ternak 100 ekor dikurangi jadi 50 ekor atau berapa, karena yang tahu teman-teman semua, yang tahu kondisi pasar di daerah teman-teman, teman-teman semua. Jadi teman-teman harus bisa mengambil sikap. Kalau harga begini nanti kita bagaimana, untung atau tidak, kemudian jualnya mudah atau tidak, terus langkahnya bagaimana. Salah satunya dengan mengurangi populasi. Begitu ya teman-teman, untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat panen molor harga murah. Seperti itu. Kita tidak butuh gelar peternak hebat, gelar peternak tangguh, gelar kalau kita bisa mengatasi saat harga bebek murah nanti artinya itu peternak tangguh. Kita tidak butuh gelar-gelar itu, sebutan-sebutan seperti itu. Yang kita butuhkan adalah ternak bebek dengan keuntungan yang maksimal bagus. Ternak bebek dengan keuntungan 1 juta per 100 ekor. Begitu ya teman-teman. Lupakan sebutan peternak hebat, peternak musiman, peternak tangguh, itu lupakan saja soal itu. Yang penting ternak kita walaupun saat harga murah apapun mahal tetap berlanjut, walaupun dengan mengurangi populasi. Seperti itu ya. Seperti di kandang saya ini, saya contohkan. Ini kandang saya kan kapasitasnya 600 teman-teman. Berhubung harga murah, di saat ini saya hanya mengisi 200 tok, 200 ekor. Ini 200 ekor saja saya mengisi. Kandang yang di sini dan di sana itu kosong. Begitu. Nanti kalau harga sudah berangsur membaik, kita isi lagi. Begitu teman-teman. Itu sejak dulu saya seperti itu. Jadi saya tidak butuh gelar peternak hebat, peternak tangguh, begitu. Terus langsung ke pokok pembahasan saja ya teman-teman ya. Itu mengenai bagaimana cara supaya besarnya bebek itu merata teman-teman. Kalau berbicara kerataan bobot ya teman-teman, peran utama itu tergantung dari kualitas DOD yang kita pakai. Ya, kalau masalah kerataan bobot itu yang perlu kita perhatikan adalah kualitas bibit yang kita pakai, kualitas DOD, bukan dari pakan, bukan dari manajemen kandang. Ya, saya ulangi, supaya kerataan bobot itu bagus, merata, itu senjatanya itu adalah bibit, bukan dari manajemen kandang, bukan dari pakan langsung kita. Utamanya yang berpengaruh sekali adalah
kualitas bibit. Kalau masalah kerataan, lain cerita kalau Anda, saudara dan teman-teman memakai bibit yang sudah bagus, namun kerataan bobotnya kok tidak merata, berarti itu terjadi mungkin kesalahan pada manajemen ternak. Bisa dari luas kandang tidak sesuai dengan populasi, ataupun dengan jumlah tempat pakan ini yang tidak kurang, jumlah tempat pakan kurang, dan pakannya sering telat, sering kehabisan pakan, itu juga mempengaruhi kerataan bobot. Tapi yang pegang peranan paling dominan, paling nomor satu lah ya, kalau kita beri urutan penyebab kerataan DOD itu tidak rata, itu adalah satu adalah bibit, kedua adalah manajemen kandang yang meliputi yaitu pakan, terus luas kandangnya itu tidak sesuai dengan populasi, begitu. Hanya itu teman-teman yang mempengaruhi. Ya, manajemen kandang banyak, misalkan kekeringan, kelembapan itu harus diperhatikan juga. Jangan terlalu becek, misalkan kapasitas kandangnya muat 100 ekor, terus dipaksakan diisi 200 ekor, itu juga nanti kerataan bobotnya itu tidak merata. Jadi semua harus seimbang ya teman-teman, harus seimbang semuanya, seimbang, termanajemen. Insya Allah nanti hasilnya bagus. Kalau memang ya teman-teman, kerataan bobot yang disebabkan oleh DOD itu sulit sekali untuk mengatasi teman-teman. Kalau sudah disebabkan oleh bawaan dari DOD bibit, itu sulit sekali. Kita meratakan besarnya bobot sama itu sulit sekali. Nanti pasti besar kecilnya itu, gapnya itu terlalu jauh teman-teman. Jadi misalkan yang paling kecil 1 kilo, yang paling besar sudah 1,5 kilo. Biasanya seperti itu kalau DOD-nya yang kurang bagus. Dan perlu teman-teman ingat juga, kerataan DOD ini, kerataan bobot bebek itu sangat menentukan terhadap keuntungan yang kita dapat. Kalau kerataannya bagus, untung kita juga banyak. Kalau kerataannya tidak bagus, untung kita sedikit. Bisa-bisa malah rugi. Itu teman-teman ya, saya kira penyebab kerataan DOD itu, kerataan bobot tidak merata itu. Jadi ini mohon diperhatikan untuk yang bertanya, semoga menonton. Nanti kita upload hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.